Selamat pagi. Ini ada komen dari Pak Azra Zanata. Baru paham protein itu lebih banyak daripada nasi gula. Betul sekali Pak. Tepat kata Bapak. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ini semua yang disebut nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ini adalah makronutrisi, asam lemak, asam amino, karbohidrat. Ini makronutrisi. Ini adalah mikronutrisi, mineral dan vitamin. Dari 5 yang harus diasupkan sama tubuh, jujur, makhluk di muka bumi ini, terutama orang-orang Konoha, ini yang paling banyak. Apa itu? Gula, karbo, ya. Melek moto, melek cangkem itu mesti ganjil perut yang dicari. Entah itu jajanan, entah itu cemilan, entah itu minuman-minuman manis, entah itu makanan-makanan ganjil perut, itu semuanya di sini. Dan kamu mengabaikan 4 poin ini. Itu sebabnya banyakin makan yang namanya 4 poin ini. Telur, ikan, daging, seafood. Semua ini, telur, ikan, daging, seafood, itu sudah ada kandungan ininya. Jadi ini perlu diabaikan. Kalau toh dimakan hanya untuk icip-icip, itu yang paling betul. Ditambah lagi supaya kita tidak terkontaminasi dengan yang namanya radikal bebas dari makanan. Makanya saya selalu menyarankan yang terbaik dalam hidup, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang terbaik dalam hidup. Ya, gitu ya Pak. Yang umumnya nasi gula lebih mendominasi. Banyak, iya betul. Makanya supaya tidak terlalu banyak, harus ada pola hidup. Pola hidup itu adalah tidur yang cukup dan olahraga. Kenapa? Karena kalau kita tidurnya cukup, oksigen di dalam darah cukup, olahraga cukup, maka dia akan memakan lemak atau sisa-sisa kalori dalam tubuh sehingga tidak menjadi penyakit. Itu adalah pola hidup. Yang kedua, pola makan. Pola makan yang terbaik adalah makanlah di jam 1 sampai jam 7 malam. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu adalah pola makan yang terbaik. Ya. Nah, pola sehat seperti yang selalu saya katakan, bangun tidur minum racikan makcin, suplai tubuh dengan nutrisi, ya. Racikan makcin itu kan mikronutrisi. Kamu kalau punya masalah degeneratif, punya masalah komplikatif, punya masalah metabolik, suplai dengan suplemen, superfood, daripada kamu makan makanan yang hanya untuk ganjil perut. Karena superfood yang namanya suplemen ada 8 yang selalu saya sarankan: liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly, magnesium, kalsium. Itu adalah suplemen-suplemen mineral mutlak yang harus yang dibutuhkan sama sel-sel tubuh kita, sehingga kita bisa fit di badan, gitu ya. Karena apa? Karena sel tubuhmu itu makanannya adalah asam amino dan asam lemak, protein. Karbo itu dipakai untuk pembakarannya. Ya, ketika kamu beraktivitas supaya katanya ndak lemes, kuat gitu ya, itu karbo. Itu ndak butuh banyak. Kenapa? Karena karbo ndak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak, sementara asam lemak dan asam amino bisa dipecah menjadi kalori, menjadi tenaga, menjadi energi gitu. Sel tubuhmu itu dinding selnya itu kan asam amino sama lemak itu, ya. Nah, makanya dia akan membawa semua makanan yang menjadi kolesterol itu ke otakmu, itu kamu tahanin dengan cara apa? Obatein. Padahal LDL, HDL itu masing-masing punya fungsi yang terbaik di dalam tubuh yang kamu tidak perlu gangguin. Yang kamu tidak perlu gangguin. Yang harus kamu gangguin adalah otakmu ketika berpikir mau makan. Nah, itu yang harus digangguin. Kayak kemarin saya diajak makan sama salah satu bos, orang nomor 3 di kota kampung saya, Jess. Ya, kalau yang orang nomor 1 kan pasti Jarum ya, yang punya Jarum itu ya nomor 1. Ini nomor 3-nya. Ya, sama-sama namanya kayak Pak Lim. Nah, kalau yang lain saya enggak sebutkan. Saya diajak makan
Saya lihat teman-teman makannya nasi goreng spesial. Saya melihat saya enggak makan nasi goreng spesial. Saya milihnya apa tahu enggak? Steak slice, ya, daging yang diiris-iris itu. Saya makan. Kemudian kami berbicara kurang lebih sekitar 1 jam, dan kemudian pembicaraan itu mengarah kepada masalah kesehatan. Nah, saya mendapatkan informasi itu 3 bos-bos di depan mata saya itu, mereka bilang makan obat kolesterol. Saya bilang jangan Pak, karena kolesterol itu diproduksi oleh tubuh untuk otak kita supaya smart. Jangan, saya bilang begitu. Oh tapi kata dokter saya, nah kalau udah kata dokter saya tidak berani menjawab. Karena apa? Karena itu kan sudah subjektif, ya, bukan objektif lagi. Kalau objektif ngomong sama saya, ayo. Tapi kalau sudah subjektif, saya pasti diem. Kenapa? Saya jelaskan sama mereka. Ya, yang paling aman Pak, tubuh dikelola dengan pola hidup, pola sehat dan pola makan. Saya enggak takut makan seperti yang sekarang kita makan. Karena apa? Karena menu yang dikeluarkan saat itu ada burger. Ya, kamu makan burger enggak, Bro? Dikit kan ya? Karena dicoba. Kayak saya itu restorannya milik mereka. Jadi saya nyobain semua. Burger saya makan. Saya bilang burgernya jos. Daripada kamu makan burger-burger yang lain di Kudus, ya, di kota Kudus, ya. Di kota Kudus saya sarankan kamu makan burger yang ada di restoran Gokil, sampingnya Sun Motor Mitsubishi. Itu enak. Terus kemudian Bu Su saya milih kue tiaw. Kue tiaw apa kemarin? Seafood ya? Nah, kue tiawnya jos. Dibandingkan dengan kue tiaw Medan jauh, ya. Kue tiaw Medan itu dimakan putus. Tapi kalau kue tiaw yang kemarin dimakan itu dimakan ngunyah kue tiawnya, tapi rasanya recommended. Restoran Gokil yang di samping Sun Motor Kudus, jalan raya apa itu namanya tuh, Agil kalau tidak salah, ya, itu di samping Sun Motor, barisannya dengan Pura. Gokil, restoran Gokil. Terus latenya jos, ya, iya. Kopi latenya jos. Untuk kopinya, kopi latenya sing ada lawan. Ya, itu top banget, saya akui kopi latenya. Kemudian ada lagi makanan yang disajikan, kue tiaw siram. Saya enggak makan. Kue tiaw siram saya enggak makan dong. Kita enggak makan kue tiaw siram dong. Karena saya enggak makan. Karena memang saya enggak hobi makan kue tiaw siram. Tapi kalau kue tiaw goreng, tanding, Bro. Nah, ketika ngobrol itu saya bilang, saya enggak menolak makanan seperti ini. Tapi saya pasti makan di siang hari. Ya, kayak kemarin tuh, jam 2 kami makan. Jam 3 kami makan, ya. Setelah itu malam berangkat langsung dari plat K menuju ke plat B sampai jam 3 pagi udah enggak makan. Nah, itu cara saya mengelola tubuh saya. Ya, sampai sekarang jam berapa ini? Jam 5 enggak makan. Itu cara mengelola kesehatan seperti itu. Nah, saya ngomong sama mereka, bagaimana caranya Pak Effendi mengelola kesehatannya tanpa minum obat? Melalui hitungan yang enggak usah jelimet hitungannya. Contoh, saya waktu kemarin jalan-jalan sampai ke Thailand, ya, 29 April sampai berapa itu? 10 Mei. 8 Mei, 9 lah sampai Indonesia 9. Ya 9, berarti kan hampir 15 hari kan ya? Iya. Hampir sampai 10 Mei di Indonesia, terus berangkat lagi ke Jawa Timur sampai tanggal 15. Jadi setengah bulan full. Pasti ngawur makannya, Jess. Tapi begitu sampai Jakarta, saya cerita sama mereka. Apa yang saya lakukan? 48 jam tidak makan. Kuat, Pak. Iya, karena tubuh saya udah full suplemen, full nutrisi, jadi tidak ada masalah. Mau digeber 48, mau digeber 72, tidak ada masalah. Nggak makan, yes. Dan apa kata beliau? Wah, saya begini saya, Jess. Apa kata beliau? Ini cara yang luar biasa. Dan beliau bilang, beliau tidak pernah mendengarkan video saya di TikTok ya. Beliau bilang, ini cara yang hebat. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dengan cara seperti itu, mikrobiota tubuh, sel tubuh riset. Nah, nih Bu Su saya dengar nih. Saya dengar kalimatnya beliau merinding, Jess. Itu umurnya 60 berapa tahun ya? Beliau ini ya, jauh lah. 8 tahun di atas saya. 63. Ya, 63 umurnya. Dan saya senang sekali berbicara kemarin. Nah, ini sama nih. Kurangi gulanya, betul sekali. Ya, tambah proteinnya. Yes.
Itu cara sehat yang alami.